だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kucibiru chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter 320. Di mana secara garis besar, semua isi ceritanya kini kembali berfokus kepada Isagi dan juga Itoshirin, serta bagaimana cara dari mereka berdua menggunakan taktik terbarunya untuk dapat bisa mencetak gol yang ketiga. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertamanya, kita pun lebih dulu diperlihatkan mengenai apa yang sedang terjadi di dalam ruang ganti para pemain Jepang. Di momen itu, Isagi pun lebih dulu menjelaskan kepada kita tentang taktik baru mereka yang akan segera digunakan di dalam pertandingan babak yang kedua. Di mana di dalam dialognya, Isagi pun berkata seperti ini. Oke, untuk babak yang kedua, mari kita ganti cara bermain kita. Aku yakin Nigeria pasti akan merubah cara bermain mereka juga menjadi lebih agresif atau malah meniru gaya permainan kita. Jadi ketika mereka sudah berganti cara bermain, maka kita akan memberikan kejutan kepada mereka dengan cara melakukan hal yang sama juga. Kemudian setelah berkata seperti itu, narator pun kini kembali menambahkan bahwa taktik baru dari Jepang adalah fokus kepada Isagi dan juga kepada Itoshirin sebagai kunci dari permainan mereka. Lalu, tim Jepang akan menerobos dari sisi tengah lapangan dan menghancurkan jantung pertahanan dari tim Nigeria hingga mereka tidak bisa berkutik lagi. Kemudian setelah menjelaskan taktik tersebut, Shin pun kini kembali berpindah ke dalam lapangan. Di mana pada momen itu, Isagi dan juga Itoshirin akhirnya langsung bergerak dengan cepat dalam garis vertikal. Di satu sisi, Isagi mengoper bola kepada Itoshirin yang ada di sampingnya. Lalu, ketika Itoshirin sudah mulai dikepung, maka Rin pun akan segera mengoper balik bola itu lagi, tepat menuju kepada Isagi Oichi. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, semua pemain bertahan dari Nigeria kini menjadi sangat terkejut. Bahkan di dalam dialognya, mereka pun mulai bertanya kepada satu sama lain. Hah? Apa yang mereka lakukan? Jenis permainan seperti apa ini? Kenapa mereka berdua menyerang hanya dengan menggunakan dua orang saja, yaitu Isagi dan juga Itoshirin? Tapi meskipun hanya berdua, kenapa mereka sama sekali tidak bisa dihentikan dengan menggunakan cara apapun? Menarik ya, di saat para pemain Nigeria sudah berpikir seperti itu, atau setelah mereka mengira bahwa Jepang hanya fokus mengandalkan Isagi dan juga Itoshirin saja, maka dari arah belakang mereka pun, semua pemain lain dari tim Jepang kini tiba-tiba saja langsung muncul untuk dapat bisa mengejar mereka. Mulai dari Mikage Reo, Meguro Bachira, Yumachigiri, bahkan sampai dengan Hyorio. Pada gambar ini, Isagi pun kembali berkata bahwa ini adalah strategi baru mereka, yaitu sebuah taktik yang disebut dengan variable top system. Di mana di dalam praktiknya, semua pemain bebas melakukan apapun, serta semua pemain tidak terikat dengan sistem formasi dan juga posisi. Mereka diperbolehkan untuk dapat bergerak kemanapun tanpa harus bergantung dengan formasi awal mereka. Tujuan dari formasi ini hanyalah satu, yaitu untuk bisa mencetak gol ketiga sekaligus untuk bisa mencetak gol kemenangan mereka. Nah, menarik ya, di saat serangan itu baru saja akan dimulai, maka Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam cerita kisah masa lalu dari Itoshirin lebih dulu, yaitu ketika Itoshirin sedang latihan bersama dengan para biksu di kuil. Di momen itu, biksu pun bilang kepada Itoshirin bahwa Rin harus bisa mengosongkan pikiran dan juga hatinya untuk dapat bisa menjadi tenang. Namun, ketika Rin sedang mencoba menghilangkan semua pikirannya dan juga berusaha untuk bisa tenang, tiba-tiba saja dari dalam pikirannya itu muncul dua orang sekaligus yang kembali mengganggu konsentrasi dari Itoshirin. Mereka adalah Itoshi Sae dan juga Isagi Oichi. Pada awalnya, Rin selalu marah-marah ketika dua sosok itu muncul di dalam pikirannya untuk dapat bisa mengganggunya. Namun, setelah dipukul menggunakan rotan berkali-kali, Rin pun akhirnya sekarang bisa fokus. Hingga pada kesempatan tersebut, hati dan juga pikiran Rin akhirnya bisa menjadi kosong. Walaupun saya dan juga Isagi Oichi masih tetap muncul untuk dapat bisa mengganggunya. Pada gambar itulah, Rin pun akhirnya kini langsung berkata, "Jika aku tidak bisa mengendalikan diri, maka aku tidak akan pernah bisa menang. Dan jika aku tidak bisa menemukan jati diriku sendiri,
maka aku pun tidak pernah bisa untuk dapat mengendalikan kekuatan sejatiku. Aku harus bisa menguasai ini dalam waktu 2 minggu. Karena aku ingin bisa melewati batasanku sendiri, dan juga aku ingin bisa menghancurkan semua orang yang mencoba untuk dapat kembali menghalangi jalanku. Nah, walaupun emosi dari Itoshi Rin sama sekali tidak bisa ditahan, dan juga walaupun ego dari Rin masih sama seperti sebelumnya, yaitu ego untuk dapat menghancurkan semua lawannya, tapi pada dasarnya Rin pun saat ini telah dapat mengendalikan dirinya seutuhnya. Sehingga dia pun jadi bisa mengendalikan emosinya sendiri, tidak sama seperti sebelumnya. Lalu, setelah cerita proses latihan dari Itoshi Rin, maka Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam lapangan lagi. Pada kesempatan ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa 2 orang pemain bertahan dari tim Nigeria sekarang sudah berhasil menutup jalur berlari dari Itoshi Rin dan juga jalur umpannya kepada Isagi Oichi. Sehingga gara-gara itulah, proses serangan balik dari tim Jepang kini menjadi terhenti. Di momen itulah, Rin pun melihat posisi dari Bachira yang kebetulan saat ini sedang kosong. Hingga tanpa pikir panjang, Rin pun segera mengoper bola itu lagi, tepat menuju kepada Bachira. Lalu setelah bola itu mendarat di kaki Bachira, Bachira pun segera menggunakan teknik gocekan Rainbow Flick-nya lagi untuk dapat melewati 1 orang pemain bertahan dari tim lawan. Serta tanpa menunggu lama, Bachira pun segera melesatkan 1 buah tembakan jarak jauhnya itu menuju ke arah gawang dari tim lawan. Menyaksikan hal itu, Obo Abona pun kini otomatis langsung bergerak. Hingga pada gambar ini, bola tendangan dari Bachira ternyata mampu ditahan lebih dulu dengan menggunakan kepalanya. Akibatnya, bola pun kini malah menjadi terpental menuju ke arah sisi sebelah kiri lapangan. Di mana pada momen ini, Yorio pun ternyata sudah bersiap untuk dapat bisa menyambut bola liar itu. Kemudian, setelah bola liar itu sudah berhasil mendarat di kaki dari Yorio, maka dia pun segera melesatkan 1 buah tembakan jarak jauhnya lagi, tepat menuju ke arah gawang, sama seperti Meguru Bachira. Namun sayangnya, untuk yang kedua kalinya, bola tendangan dari Yorio ternyata masih mampu ditahan oleh kiper dari tim Nigeria dengan menggunakan gerakan seperti ini. Sehingga bola itu pun lagi-lagi kembali terpental menuju ke arah sisi sebelah kiri lapangan, tanpa ada satupun yang mampu mengejarnya kecuali Hyoma Chigiri. Mengingat di dalam praktiknya, Chigiri pun mampu berlari secepat kilat untuk dapat mengejar bola tersebut. Lalu, ketika dia sudah berhasil mengamankan bola liar tersebut, maka Chigiri pun langsung melesatkan 1 buah tendangan jarak jauhnya lagi dengan niat untuk bisa mencetak gol. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Onazi pun sama sekali tidak bisa tinggal diam. Sehingga ketika kiper masih terjatuh dan juga belum kembali ke posisinya, maka sekarang giliran dari Onazi yang langsung mencoba untuk dapat menahan tembakan langsung dari Chigiri barusan dengan menggunakan kepalanya. Akibatnya, di dalam 3 percobaan beruntun ini, Jepang pun gagal mencetak gol kemenangan mereka. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini, Onazi pun langsung berkata kepada teman-temannya bahwa mereka belum bisa bernafas lega karena proses serangan dari tim Jepang sekarang masih belum selesai. Oleh karena itu, Os pun segera memerintahkan semua teman-temannya untuk segera menutup para pemain dari tim Jepang dengan menggunakan formasi pertahanan mereka. Namun, ketika para pemain Nigeria sudah mulai mundur dan juga sudah siap untuk bisa bertahan, maka bola yang tadinya sudah terpental ternyata mampu ditahan oleh Itoshi Rin. Lalu, Itoshi Rin pun segera mengopernya kepada Isagi Oichi. Barulah setelah itu, Isagi pun kembali mengoper bola itu lagi menuju ke arah belakang alias menuju kepada Meguru Bachira. Sebagai gantinya, Isagi dan juga 5 orang pemain depan lainnya kini mulai bergerak bersama-sama untuk dapat bisa mencetak gol. Mulai dari Isagi Oichi, Hyoma Chigiri, Itoshi Rin, Mikage Reo, bahkan sampai dengan Hyorio. Menyaksikan hal itu, para pemain Nigeria pun kini menjadi semakin panik. Bahkan, beberapa di antara mereka pun sampai bertanya seperti ini, yaitu bagaimanakah cara untuk bisa menghentikan mereka semua. Namun, di saat mereka masih sibuk berpikir, Bachira pun tanpa pikir panjang, kini langsung memberikan umpan itu tepat menuju kepada Isagi Oichi. Mengingat di antara kelima orang itu, Isagi adalah satu-satunya orang yang berada pada posisi paling bebas tanpa ada satupun orang yang mencoba untuk bisa menjaganya. Pada awalnya, Isagi pun sempat berpikir untuk dapat bisa mencetak gol dengan menggunakan caranya sendiri. Karena menurutnya, semua sudah bergerak sesuai dengan rencana dari Isagi Oichi.
Rin akan dijadikan umpan, sedangkan 3 orang pemain lainnya akan menjadi pengalih perhatian supaya benteng pertahanan dari Nigeria menjadi tersebar ke segala arah. Namun, di saat Isagi baru saja mau menendang, maka Isagi pun saat ini langsung sadar bahwa tepat di sampingnya, Onazi pun sudah mulai bergerak untuk dapat bisa menghentikannya. Yang artinya, jika Isagi memaksakan dirinya untuk dapat bisa mencetak gol dengan menggunakan tendangannya itu, maka sudah jelas bola tendangan dari Isagi Oji pasti akan bisa langsung dihentikan. Di momen itulah, Isagi pun melihat ekspresi wajah dari Itoshi Rin. Sehingga, dengan penuh rasa percaya diri, Isagi pun kini mulai berkata di dalam hatinya, "Benar, jika aku memikirkan diriku sendiri, maka rencana ini sama sekali tidak ada artinya. Aku adalah mesin pencetak gol dengan tujuan untuk bisa mencapai kemenangan bagi tim. Mengingat semua upaya kita sama sekali tidak ada artinya jika kita tidak bisa menang. Oleh karena itu, aku telah menjual jiwaku kepada Devil. Dan aku akan melakukan berbagai macam cara untuk dapat membawa kemenangan mutlak bagi tim Jepang. Dengan begitu, maka aku pun akan menjadi umpan bagi Itoshi Rin supaya dia bisa bergerak sesuai dengan keinginanku. Selebihnya, sisanya akan aku serahkan kepada dirinya." Di momen itulah, Isagi dan juga Itoshi Rin akhirnya kini seketika langsung bertabrakan. Namun, ketika Itoshi Rin sudah mulai mendekat, Isagi pun langsung menurunkan badannya seperti ini. Sehingga Rin pun bisa naik ke atas tubuh dari Isagi demi dapat mengambil bola hasil umpan dari Meguru Bachira barusan. Dengan cara seperti ini, Rin pun bisa melakukan tembakannya dengan bebas tanpa perlu khawatir Ons akan menghentikannya lagi. Akibatnya, gol yang ketiga pun kini berhasil tercipta melalui pola kerjasama indah dari para pemain Jepang, khususnya antara Isagi dan juga Itoshi Rin. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Isagi pun kini langsung berkata kepada Itoshi Rin, "Baguslah, dasar penyerang egois." Sementara itu di sisi lainnya, Rin pun hanya melihat kepada kita sambil berkata seperti ini, bahwa 1 gol saja belum cukup, karena selanjutnya dia akan kembali mencetak gol lagi dengan menggunakan caranya sendiri.